Another day, another mukbang video. It's almost 3 p.m. Hampir jam 3. Aku belum makan. Kebetulan sempat video yang kemarin ternyata got some issues. Well, here we are. Jadi aku nge-take video ini lagi. Aku mau bahas tentang LDR. Kita ngobrol-ngobrol sembari mukbang. Aku belum makan, aku lapar. And aku beli paket kepiting sama cumi bakar di Kepiting Nyinyir. To be honest, enak ternyata. Aku nggak expect itu. Waktu itu kemarin aku sempat beli yang saus padang. Sekarang aku beli yang lada hitam. Porsinya gede, nggak bohong. Porsinya gede. Ini dibilang porsi untuk satu orang. Porsi untuk satu orang segini, bayangin coba. Right? Like this thing is huge. And aku beli cumi bakarnya juga karena cumi bakarnya literally enak banget. Let's just start it. Oh ya, aku tadi iseng karena mikir ya udah nih kayak kalau makan yang begini aku butuh yang seger-seger, yang asam-asam, jadi aku buat es jeruk nipis. Gonna be good. Let's just start. Jadi Kepiting Nyinyir ini aku beli di GoFood. Kalau kalian mau tahu harganya nanti aku taruh di sini. Apa aja yang aku beli dan harganya berapa segala macam. Bumbu-bumbunya segala ada apa aja, mungkin nanti aku akan kasih tahu spesifikasinya di sini. Lada hitamnya enak. I'm not gonna lie, I prefer the lada hitam daripada yang saus padangnya. This is good. Damn, this is good. By the way, guys, for all of you out there, if you're not eating your corn clean, what are you doing? I have a pet peeve. Aku risih biasanya kalau ngeliat orang makan jagung suka nggak bersih. Kayak makannya kayak udah gitu, kayak masih ada sisa, masih ada ini, masih ada itu. That's not how that works, honey. You gotta eat it clean. This thing is massive. Put the corn here first. Jadi ini paketnya, isinya itu ada cumi, kerang hijau, sama kepiting. Look at the size of this thing. Yes. Aku jarang banget suka makan seafood, kerang hijau terutama. Bisa dibilang hitungan jari banget. This one is one of the good one. Aku nggak tahu kalau aku pasti makan ini ya. Dan yang aku belajar caranya itu di scrape. See, it's small, but it's chewy and it's yummy. Let me try the squid first. Like, mana yang gede ya, jadi bisa tunjukin kalian. See? Gosong. Gak gosong sih, bagian itunya, bagian sayapnya. You know lah ya maksudnya. Let's try the legs first. Karena kemarin legsnya kayak full of flavor, and at least aku bisa tunjukin ke kalian kalau this thing is huge and packed, like literally full of flavor. Dip it in a little bit of sauce. Tapi sayangnya yang aku kurang suka adalah sausnya kinda bit greasy ya, banyak banget minyaknya, but still good. After you eat these things, kamu kayak akan ngerasa, karena aku gak bohong sih kalau kalian lihat sendiri nih, minyaknya banyak. I'm not really a fan of thick greasy food like this. So just an honest review, sayangnya minyaknya tebal banget. Tapi aku akuin memang flavornya enak. Kalau bagi aku pribadi ya, karena aku sendiri, aku kurang suka minyak banget gitu loh. Jadi kayak ya greasy aja. But it's good. Like if I gotta give score to it, 0 to 10, this one's an 8, this one's 7 for me. Lagi siapa nih? Oh yes, sour and good. Yes, honey. Let me eat another one of this. Then let's start. By the way, aku mau curhat sedikit kali ya. Aku suka nggak habis pikir ketika orang itu, kalau ya misalnya nih ada orang in LDR relationship ya, abis itu nanyanya kayak gini, kok kamu mau sih LDRan?
Bish? Honey, I'm not into your judging mental and everything. Like, I mean, it's my relationship, then it means I know what I'm doing. Why are you trying to say that? Kayak maksudnya aku gini, kalau memang lo nggak kuat LDRan, ya udah. Tapi bukan berarti lo ketika ngelihat temen lo atau nggak siapa gitu yang in LDR relationship, kamu malah nanya, kok lo mau sih? It's my choice. Honey, why you trying to be rude? Oke, ngerti pertanyaannya pun tidak menyinggung atau apa, tapi itu cukup kurang sopan lah anggapannya. Kayak kamu kan nge-trigger seseorang jadi kayak bikin, oh iya ya, ngapain ya gue LDR? Ah, males. What? Don't. Okay? Gede, Kalau misalnya lu gak kuat LDR ya udah. Tapi jangan nanya pertanyaan seperti itu ke orang. Another pet peeve when I'm eating corn. Nyelip, oi. Honey, these things are finger licking good. And I mean it. Okay, some of my pet peeves when it comes to long distance relationship, banyak banget suka pertanyaan-pertanyaan yang gimana ya, bukannya nggak sopan sih, tapi kayak kamu bisa nge-trigger seseorang untuk oh iya ya, jadi membuat mereka question themselves, membuat mereka question orang yang mereka sayangi juga segala macam. Oke, bener, berpikir untuk waspada nggak salah. Tapi bukan berarti kamu merubah seseorang menjadi berpikir negatif. Kalau mereka into long distance relationship, biarkan mereka lakukan, biarkan mereka juga belajar dari pengalaman mereka. Jangan buat seseorang jadi insecure dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, kalau mau sih LDR, lo nggak takut dia selingkuh? Kalau bisa sih LDRan segala macam gini nih. That's not a good thing to ask someone, okay? Beberapa hal lagi kayak misalnya nih, you're a human, honey. You could make mistakes. From only one mistake yang memang ternyata sebenarnya itu bukan kesalahan tapi cuman miskomunikasi aja. Tiba-tiba kamu menyarankan seseorang tuh kayak tiba-tiba bilang, kenapa nggak putus aja sih? Kan LDR jauh, susah ketemu, ini itu. No, that's not a good friend. Move on, cari teman yang baru, okay? No, a good friend doesn't do that. Teman yang baik gak akan pernah menyarankan kamu seperti itu, okay? Oh, and by the way, if you're grossed out by eating with hands, honey, I'm sorry, bye-bye. Namanya juga seafood seperti ini, kalau nggak pakai tangan nggak seru. Ribet gak sih? Misalnya ini udah pakai tangan, ini pakai sendok lagi. Aduh, sendoknya all greasy segala macam. Ih, nanggung, mendingan tangannya aja yang greasy kan kayak, honey, like Indonesian said, sendok, garpu. Sendok, garpu. Or, sumpit, sendok. Just have fun with it, okay? Abis itu kalau misalnya nih, ada teman-teman lain lagi gitu kan, ngobrol sama kamu. Karena kamu in long distance relationship. Abis itu tiba-tiba mereka nanya kayak gini, kamu gak tertarik untuk cari orang di sini aja daripada jauh-jauh di sana? Oke, gue ngerti, saran lo baik, biar bisa ketemu si pacar, ini itu segala macem. Tapi setidaknya kalau pas dia single, jangan pas dia lagi LDRan, jangan pas dia lagi relationship. Kan itu bikin orang insecure. Don't do that. Okay? You're not a good friend. Don't do it. Like I'm screaming on top of my lungs because I know how that feels. I've been in a lot of long distance relationships. Rambutnya ganggu. Dan gak dikit yang nyaranin kayak gitu. Syukur gue bukan orang yang insecure. Jadi gue gak akan berpikir kayak, oh iya dia selingkuh, oh iya dia ini, dia itu. Honey, 3 things at least in long distance relationship that you should have. 1, good communication. You always have to communicate. Bukan mencari terus kayak detektif, bukan nyari-nyari terus kayak polisi, bukan harus laporan terus kayak polisi, tapi kalian ngerti yang namanya komunikasi baik itu seperti apa. Ngobrol, cerita, curhat, kasih tahu hal-hal kecil yang terjadi di hari kalian segala macem. Yang ngobrol aja sehari-hari jadi bikin kalian juga kayak berdua sama-sama deket nih, sama-sama tahu, oh iya, kalian long distance tapi kalian masih bisa cerita, masih bisa ngobrol, build trust. Itu komunikasi yang benar. Bukan yang kerjanya dikit-dikit kayak, sayang aku lagi kerja ya. 5 menit berikutnya, sayang aku masih kerja nih. 5 menit berikutnya, nggak ngabarin, tiba-tiba di chat, kamu kemana? Kok kamu nggak ngabarin aku masih kerja. No, gue in relationship sama lo,
sebagai pacar, bukan lo sebagai satpam gue yang mesti ngendaliin gue terus di mana gue gimana, bukan security gue. Beda ya. Jadi itu maksudnya komunikasi ya, bukan jadi satpam, bukan jadi security, tapi ngerti untuk komunikasi, untuk ngobrol seperti apa gitu, segala macam, curhat ya. Tapi ingat, bedakan curhat sama ngeluh, itu beda ya. Kalau ngeluh setiap hari, setiap saat, orang juga akan annoyed. Ingat ya, kalau ngeluh itu berarti tandanya kamu tidak bersyukur, oke? Jadi bukan ngeluh, tapi cerita. Ada bedanya, oke? Yang kedua, kalau komunikasinya pun sudah ada, percaya. You gotta trust your significant other. Mau itu long distance, mau itu enggak. Tapi kasarnya kalau udah tahu long distance, you have to build bigger trust for them. Kalau mereka melakukan kesalahan, itu tandanya berarti their loss, not yours. Intinya kamu sudah memberikan kepercayaan yang baik ke mereka. Kalau mereka tidak menggunakan kepercayaan itu dengan baik, berarti no. Don't settle for less, go. Okay, honey? And the third one is don't be insecure, honey. Okay? If you are in a long distance relationship, like I've said, kalau mereka memang tidak cocok untuk kamu, mereka juga akan dijauhkan sendiri sama universe, akan dijauhkan sendiri sama Tuhan dari kamu. Jangan settle for less. Kalau misalnya kamu pun juga insecure, ternyata mereka tidak melakukan apa-apa, kamu aja yang insecure dengan diri kamu sendiri, jadi kamu juga berpikir aneh-aneh segala macam, terpengaruh juga sama teman-teman kamu, then it means it's on you, honey. You gotta fix yourself. Jangan malah dibikin jadi kayak, aduh, aku orangnya nggak bener gini. Honey, go. Shoo. All of those negative energy. No. Don't keep that. But improve yourself, make yourself better, and be a good person in the future. For your future partner and for yourself. The most important thing is for yourself. Yang paling penting itu adalah kamu improve, kamu jadi orang yang lebih baik, kamu jadi orang yang lebih positif untuk diri kamu sendiri yang paling penting. Dan berikutnya lagi adalah untuk orang-orang di sekitar kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, siapapun itu. Yes, so 3 keys at least in a long distance relationship. Pertama, komunikasi. Kedua, percaya. Ketiga, apa tadi? Jangan insecure. Kalau udah tahu kamu ada salah satu aja setidaknya dari 3 itu, then don't be in a relationship, okay? Fix yourself first. Kebiasaan orang-orang, honey, I'm really screaming on top of my lungs karena kayak aku suka annoyed banget, mau itu teman-teman aku, mau itu siapapun, suka gimana ya? Mereka membutuhkan banget yang namanya pasangan, padahal aslinya mereka bukan butuh, tapi mereka cuma pengen. Mereka pengen dimanja, mereka pengen disayang segala macam, tapi mereka lupa kalau ada 3 hal yang penting ini. Mau long distance, mau juga relationship biasa, 3 hal ini harus penting. Kalau enggak, gimana kalian mau awet relationshipnya? Kalian pengen awet relationshipnya, tapi kalian juga masih pengen, aku masih pengen main-main, aku nggak pengen serius. Then don't be in relationship. Kasarnya, dunia udah modern. Kamu mau melakukan hal-hal lain segala macam, silakan. But relationship is a serious thing. If you can't handle it, don't be in it. Okay? Kamu tidak hanya menyakiti diri kamu sendiri, tapi kamu menyakiti orang lain juga. Jangan. Oke, mau itu long distance, mau itu relationship biasa, orang suka insecure sama itu. Padahal sebenarnya semuanya itu sama aja. Yang beda cuman long distance itu jarak. Jadi gunakan HP kamu sebagai komunikasi yang paling baik. Video callan, ngobrol, segala macem. Take your time, be in the moment for your partner. Meskipun cuman karena sekedar HP doang, oke? Sayang itu nggak mesti yang kayak harus pegangan banget yang ini itu segala macam. Oke, affection itu ada juga yang bentuknya emang being touchy and everything. Tapi karena juga kondisi long distance, kalian juga harus saling mengerti satu sama lain, bener gak? Toleransi lah sama pasangan juga. Pasangan juga butuh yang namanya ketemu kamu, pengen gitu ketemu kamu, deket sama kamu, ini itu. Kalau misalnya juga kondisinya sama-sama long distance, apa yang kamu punya, pergunakan itu dengan maksimal. Dan yang sebagai teman-temannya juga, kalau teman-temannya juga ada in a long distance relationship, jangan buat temannya insecure, oke? Namanya juga manusia yang meskipun juga orangnya independen, orang yang nggak insecure juga bisa insecure karena cara omongan kalian juga. Nggak semua orang yang LDR itu jahat di luar sana. Semua orang yang bisa melakukan relationship apapun itu, mau long distance mau enggak, kalau mereka orang yang baik ya baik, kalau mereka orang yang jahat ya jahat.
Jangan mengira semua orang itu punya sisi jahat. Itu tidak baik, sama aja kamu menanamkan dalam diri kamu itu energi negatif. Itu tidak baik. Ih, gemes deh. Maaf ya kalau misalnya aku ranting kayak begini, karena aku suka gemes sama orang-orang di luar sana yang kadang juga aku ngelihat sendiri mereka, mau itu teman-teman aku, mau itu di lingkungan kerja aku, dimanapun. Hidup itu udah susah. Kenapa sih demen banget bikin makin susah dengan pemikiran-pemikiran negatif kalian? Kalau kalian juga berpikiran positif, pasti juga akan ada hal yang positif di balik itu. Kalau kalian berpikiran negatif, ya udah resultnya kalian juga akan negatif dalam hidup kalian. Ingat, berjaga-jaga sama berpikir negatif itu beda. Kalau berjaga-jaga, kalian tetap aware sama hal-hal yang ada, sama kejadian yang ada. Kalian udah punya nge-backup diri kalian sendiri nih, kalau misalnya ada terjadi kenapa-napa, aku udah siap. Tapi bukan berarti kalian juga konsentrasi energi kalian di negatif itu. Kalian jadi kayak, nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu. Jangan-jangan itu namanya sama aja kalian accusing. Kalian membuat pemikiran sendiri yang dimana kalian juga menciptakan energi negatif dalam diri kalian, karena kalian menuduh. No. Kalau kalian waspada, tapi energinya kalian tetap positif, kalian malah yaudah deh, siapa tahu ntar kalau misalnya kejadian ini ya udah nggak apa-apa. Setidaknya aku aware, tapi aku tetap mau kasih energi positif. Aku tetap mau berusaha yang terbaik, aku mau memberikan yang terbaik. Amin, puji Tuhan, aku mendapatkan hasil yang baik, aku bersyukur. Kalau misalnya aku mendapatkan hasil yang negatif, berarti terima kasih Tuhan, aku belajar, aku improve, aku menjadi orang yang lebih baik. Berikutnya kalau aku ketemu hal ini lagi, aku tidak takut untuk menghadapinya. Aku sudah tahu cara menghadapinya seperti apa. Begitu. Sebel deh sama orang-orang. Aduh, suka kesel. Maaf ya. Sampai pakai lap, saking gemes gitu. Orang-orang banyak banget yang kayak, aduh aku tuh in long distance aja, kalau misalnya dia begini gimana, ntar dia begitu gimana. Padahal sebelumnya kalian kayak udah pacaran, kayak udah lebih, misalnya 1 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba karena long distance kalian langsung kayak, yaudah deh aku putus aja deh sama dia. Berarti tandanya dari awal juga kamu nggak into relationship, sayang. Kalau kamu into relationship yang bener-bener serius, komitmen, sama komunikasi segala macem, kamu bisa komitmen sama pasangan kamu ketika deket. Kenapa pas ketika jauh tiba-tiba komitmennya berubah? Berarti kan tandanya kamu nggak sepenuhnya percaya sama pasangan kamu. Dan yang jadi pasangan juga bukan berarti ketika dia kayak begitu, dia percaya sama kamu juga mempermainkan kepercayaannya. Itu tidak boleh. Harus sama-sama baik. Yang dipercaya juga nggak boleh menggunakan kepercayaannya dengan salah. Yang memberikan kepercayaan juga berikannya dengan ikhlas. Jangan tetap insecure. Yaudah aku percaya kamu, tapi dibalik itu kayak, aduh aku masih insecure, aku takut dia macem-macem ini tuh. No excuses. Makan lagi ya daripada emosi. Gede ya. And packed of flavors. Kepiting nyinyir ini termasuk seafood yang menurut aku nggak terlalu amis. Kalau dibandingin sama yang kemarin pas aku pertama kali beli, lebih nggak amisan pas itu. Yang ini agak lebih amis, tapi amisnya masih bisa oke lah gitu. Bukan yang amis nyampe akunya nggak tahan banget, karena aku sendiri, aku pribadi, aku bawel banget sama seafood amis. Ini masih bisa kemakan sama aku, berarti masih termasuk nggak amis lah kalau bagi orang-orang yang demen seafood ya. Ini anaknya gurih, manis barbecue sauce gitu, tapi kayaknya nggak fully barbecue sauce juga dia ini, karena kan biasanya barbecue sauce ada asam-asamnya gitu ya. Ini nggak terlalu asam, nggak asam sama sekali malah bagi aku, karena kan aku suka asam ya. Manis, malah ini cenderung manis gurih gitu. This one is packed. Kayaknya ada cuminya nih di dalam. Kerang-kerangnya gede-gede ya, mantep banget. Bagi kalian yang suka kerang hijau, you gotta try this, karena kerangnya gede banget gitu. Ketemu cumi. Dadah. Take a bite. My turn. Soft and chewy. Aku pas kemarin pas taping, aku beli paket yang ini dua-duanya ada udangnya. Aku jujur sih, kalau udangnya aku nggak terlalu rekomen karena udangnya terlalu mushy.
Udangnya lembek banget, jadi kayak saking dimasaknya terlalu lama jadinya berpasir, teksturnya off banget gitu. Aku nggak pesen yang ada udangnya lagi, kurang rekomen bagi aku. Dan kemarin tuh yang ini aku belinya paketnya itu udang, cumi, sama sosis. Sosisnya enak, tapi bukan tekstur yang aku suka. Aku kan lebih suka sosis yang crispy ya, yang ada kreteknya gitu deh, kayak krek lebih kayak gitu. Cuminya itu pas waktu itu datang itu udang sama si sosisnya masih oke lah, masih oke. Tapi endingnya asem. Aku ngerasanya kayak asem bukan dari asem bumbunya, tapi memang asem dari sosisnya. Jadi aku kurang rekomen. Makanya pas aku pesen, aku nggak pesen paket itu lagi, tapi aku cuma pesen cuminya doang. Karena ini cuminya bener-bener enak banget. Kayaknya ini cumi yang gede deh. Apa sih? Sotong ya? Yang tebel-tebel banget itu loh. Yang aku kurangnya sih dari ini, potongannya kecil-kecil banget. Potongan dagingnya ini kekecilan. Potongan ininya pas, kakinya. Kayak kalau makan pakai sendok enak, tapi kalau makan pakai sendok minyaknya keangkat. Sedangkan aku nggak mau minyaknya. Lalu pas kemarin ini datang sama udangnya juga, sama kayak mushi berpasir lembek gitu. Demi apapun dagingnya banyak tuh. I haven't give you guys a bite of this. Take a bite. Kalau kalian suka makan dipakai nasi, demen banget ya. After this, aku mau coba answer some of the questions ya. All clean. Ini dia, yang nggak banyak minyaknya. For you guys, take a bite. My turn. When you just love food and it's good, even though it's oily, you gotta dance it out. Kemarin pas ini datang, posisinya udah dikeprek nih sama masnya. Tadi datang, gue bingung, posisinya utuh, kepitingnya utuh. Gue bingung nih ngegepreknya gimana. Gue mau ngeprek, talenan mak gue di bawah. Pas gue juga udah siap-siap semua segala begini, gue baru nyadar. Jadi udah deh, pakai kekuatan gigi aja, Beb. Siapa yang di sini tipikal makan kepitingnya gak bersih, gak lanjut? Gue. Bener-bener yang namanya gue itu dimana harus bersih. Every inch of it pasti akan gue korek. Kayak gemes aja gitu kalau makannya gak bersih. Ayam pun gue makan pasti bersih, bener-bener gue pretelin. Namun kalau gue pretelin di depan kalian full semua nih, YouTube gue bisa 10 jam. Lama banget. Nih ya, gue kasih tau nih. Ini semuanya nih gue yang potek sendiri. Gue potekin gitu. Syukur setidaknya moteknya gampang. Namun sama sekali gak dikeprek coy. Gue takut gigi gue patah. Meresap sampai ke dalam syang. And the meat won't come off. Still good. Sayangnya couple of misses aja, but still all good. With a little bit of garlic, and the eggs. Take a bite. Got it? My turn. Gue takut antara lidah gue kegigit, kalau enggak gigi gue yang kena nih. Why won't it come off? Come on, come off. Oh, so small, so cute, so cute, so cute, so small, so cute. Woohoo, so cute. Take a bite. Got it? Yes. Come out. Let's put it in a little bit of sauce. Yes, hunty. Now I'm satisfied with the purchase. Sebari makan lanjut, sebari bahas ya. Ada yang nanya nih, how does attachment style and trauma affect in a long distance relationship? Like I've said before, if you got some attachment issues on yourself, hunty, then it means you gotta fix yourself. If you do feel like too attached to someone, it's not a good thing too. Dari yang namanya perawalannya in relationship sama dia, tapi karena attachment issue yang terlalu berlebih membuat kamu insecure, itu berarti tandanya dari awalnya kamu itu mau pacaran sama mereka, akhirnya kamu bukan mau pacaran sama mereka, tapi kamu obses sama mereka. That's not healthy, honey. And
Trauma is not an excuse, honey. Kalau memang kamu tahu itu trauma, tapi kamu pun juga belum belajar dari trauma itu, kamu malah membangun tembok untuk diri kamu sendiri, kamu malah jadi membuat itu sebagai isu, malah membawa itu ke pasangan kamu yang lain. Kalau pasangan kamu pun juga ternyata memang sama nggak dewasanya sama kamu, ya endingnya ya udah relationship kamu juga akan toxic, akan rusak juga. Jadi daripada seperti itu, mendingan kamu fix yourself first. Kamu tahu nih at least isu kamu apa? Isu kamu apa? Kamu mulai mengerti gimana juga cara mengatasi trauma ini biar nggak semakin besar, dan kamu juga bisa in good relationship karena itu. Trauma itu adalah sebuah pelajaran juga, tapi baliknya ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau membuat trauma ini menjadikan diri kita ini membangun tembok, jadi membuat itu sebagai isu dan hal-hal negatif lainnya, atau kita belajar dari trauma ini? Meskipun pasti trauma ini pun membekas masih ya pasti. Meskipun kadang ada beberapa yang masih traumanya membekas, bukan berarti kamu nggak ngerti cara untuk fix yourself. Ngerti nggak sih? Jadi bukan kabur dari masalah itu, tapi kamu sudah tahu nih cara menghadapinya seperti apa baiknya, karena kamu juga sudah dewasa. Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu ke orang-orang yang trauma kayak gini kayak gitu. I know myself. Aku juga punya trauma kok, tapi bukan berarti aku juga cope di situ terus. Aku juga mau di negativity itu terus. Aku ngerti aku punya trauma, tapi aku pribadi pun aku ngerasa oh iya, aku mau keluar dari trauma ini. Aku mau menjadi orang yang lebih baik. Karena itu pun makanya aku ngerti sama diri aku sendiri. Aku mau ngobati diri aku sendiri, dan pada saat itu pun, pada saat aku tahu nih trauma aku masih memberikan aku energi negatif, bukan memberikan aku pelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik, aku nggak mau in relationship. Jadi aku nggak merusak, apa ya kasarnya, aku juga nggak merusak mental orang lain juga karena trauma aku juga. Aku nggak mau memakai trauma aku sebagai excuse. Kayak bilang, hai, aku punya trauma gini-gini in relationship, gini. What you trying to say? What you trying to do? Minta dikasihani atau memang mau sembuh nih? Karena kok aku pribadi, aku nggak akan pernah ngomong isu itu. Aku cuma ngomong doang isunya kayak gini pas ketika udah kenal nih sama orangnya. Hai, sorry ya, aku agak sedikit punya hal-hal seperti ini nih, tapi aku sendiri pun memperbaiki diri aku. Kalau memang nggak apa-apa sama kamu, ya udah ayo. Aku tipikal orang yang kalau kenal sama orang, aku akan bukan kenal sih kasarnya, aku kalau deket sama orang, kasarnya mereka show interest sama aku juga show interest sama mereka. Aku akan kasih tahu jelek-jeleknya dulu. Aku akan kasih tahu nih jeleknya seperti ini jeleknya aku seperti ini, karena to be honest, relationship doesn't always come with sunshine and everything nice. Relationship juga ada naik turunnya, dan kasarnya ketika pas awal aja gue udah nunjukin jeleknya dulu, lo nggak siap, no, that means you're not for me, honey. I understand, and mostly I know what I should and should not do in relationships. So if I show you bad things first and you're not ready for it, then it means I won't settle for less, honey. I'm sorry. Lanjut ya. Jadi nanti attachment issues sama trauma issues, you gotta fix it yourself first, honey, before you're in a relationship. Then if you have those issues and you're in relationship, fix it before that person is gone. Karena itu bukan urusan pasangan kamu untuk memperbaiki kamu yang memiliki trauma atau attachment issues, tapi itu urusan diri kamu sendiri. Kamu yang harus memperbaiki diri kamu sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, yes? Dan kalau untuk masalah trauma, again, trauma is not an excuse. Kalau memang kamu belum bisa untuk menjadi orang yang dewasa, belum bisa mengerti diri kamu sendiri, don't be in relationship. Jangan nyusahin orang, kasarnya. Orang lain juga punya masalah sendiri. Karena terkadang orang yang menggunakan trauma sebagai excuse, ending-endingnya akan suka ngeluh dan lupa kalau relationship itu ada dua kepala, ada dua orang. Pasangan kamu juga akan merasa annoyed sama kamu. Pasangan kamu juga akan ada rasa di mana dia pun bisa jengkel karena energi negatif yang kamu berikan itu. Yes? Lanjut. LDR terkadang bikin kita nggak fokus doing something, padahal kita udah saling trust each other, tapi tetap aja rasa awareness masih aja ada. Rasa awarenessnya gimana dulu nih? Kalau dengan bahasa kamu ini, menurut aku bukan aware, tapi insecure. Kalau aware, kamu tahu, dan udah santai aja. Kalau misalnya di posisi kamu udah benar-benar truly trust each other, there's no such thing as being insecure with it. Kalau misalnya ternyata amit-amit at the end of the day dia selingkuh, ya udah berarti emang dia bukan buat gue. Move on, bye honey. Kalau kamu sendiri ngerasa insecure sama ini, fix it yourself, honey. Then it means you're not ready for relationship, any relationship. Mau relationship kamu LDR mau enggak, kalau kamu nggak fokus ya berarti itu di kamu yang nggak fokus, bukan karena orang lainnya.
Kalau kamu terlalu fokus sama relationship kamu tapi kamu lupa sama diri kamu sendiri, lupa kerjaan kamu segala macam, then it means you're the one who have issues, honey, not your partner. Misalnya pun partner kamu juga selingkuh segala macam, it's on them, honey. Karma yang akan balas mereka kok. Mereka yang berbuat jahat. Kamu ya udah move on with your life. Ini salah satu yang aku bilang. Kalau banyak minyak jadi kayak gini. See? Ini minyak ini semua. It is good, but when it's cold, honey, Oh, the spices almost got me. Gimana caranya tetap konsisten sama pasangan yang LDR beda kota plus beda religion? Religion is not an issue, honey. Kalau misalnya religion itu bagi kamu adalah issue, then it means it's on you, honey. Karena mau meskipun beda agama atau apapun itu bukan sesuatu yang menyusahkan kamu juga in relationship. Pernahkah Tuhan juga membanding-bandingkan kamu kalau kamu agamanya ini berarti kamu akan di-treat beda dengan agamanya ini sama Tuhan? Enggak kan? Then it means it's on you, honey. Emang kamu yang punya issue. Kalau memang kamu juga ngerasa kamu nggak mau beda agama, ya udah kalau kayak gitu ngapain jalanin relationship yang beda agama juga? You have privilege too. Aku pribadi, aku nggak pernah ada isu mau pacaran sama siapapun, mau pacaran agamanya Islam, agamanya Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, it doesn't matter for me. Itu kepercayaannya mereka. Mereka punya hak untuk memiliki kepercayaan berbeda sama aku. Intinya jangan lupa Tuhan. Kalau menurut aku pribadi sih itu. Kalau mereka pun nggak percaya Tuhan, ya udah, it's their life, it's their choices, you do it. But jangan larang aku juga dengan kepercayaan aku sendiri. Jangan larang aku dengan agama aku sendiri. Dan kalau misalnya LDR biar konsisten gimana? Ya tadi yang aku bilang, kamu harus punya at least 3 hal. Komunikasi, percaya, dan jangan insecure. Kalau kamu punya salah satu dari 3 itu, udah, mendingan over aja. Karena kamu sendiri punya isu di diri kamu. Untuk kamu malah menyusahkan orang lain juga. Kamu malah membuat orang lain sakit juga karena isu kamu sendiri. No, jangan merasa kalau relationship itu membuat kamu bahagia. Karena sebenarnya yang membuat diri kamu bahagia itu adalah diri kamu sendiri. Relationship itu adalah anggapannya ada tambahan orang lain nih yang membantu kamu untuk bisa lebih mengerti diri kamu sendiri. Dan juga kamu bisa membagikan rasa kasih kamu kepada orang lain. Itu sebenarnya. Bukan karena kamu merasa kamu baru bisa mendapatkan kebahagiaan seutuhnya kalau kamu punya pasangan. Then it means you have issues, honey. You gotta fix yourself first. Kamu harus tahu self love kamu. Kalau kamu udah ngerti, kamu gak akan punya isu-isu seperti itu. Dan kalau untuk konsisten juga ya anggapnya kamu juga gak mungkin ngobrol sama pasangan kamu pun flat juga dong. Kamu pasti juga ada spicesnya here and there. Bercanda lah, ini itu apa segala macam. Mau LDR mau dekat pun juga kalian harus ada itu ya kan. Cuman bedanya kalau deket ya bisa ngomong langsung, kalau LDR yang ngomongnya dari telepon kan, anggapannya gitu. Jadi kalau untuk masalah konsisten ya itu balik ke diri kamu sendiri juga, gimana komunikasinya sama pasangan kamu. Lanjut, pertanyaan terakhir nih. Gimana kalau udah bosen sama LDR tapi dituntut untuk LDR? Capek saya, Bu. Kalau dituntut, kamu dituntut nih. Lalu kalau kamu ngikutin berarti yang ngaco siapa? Kamu sendiri ya nggak? Karena kan kamu juga manusia. Kamu diberikan hak untuk menyuarakan pendapat kamu. Kalau kamu juga udah merasa kamu juga udah nggak mau in relationship-nya itu, ya udah berarti tandanya memang kamu juga dari awal memang ya anggapnya mau main-main atau memang nggak siap, atau mungkin si pasangan ini juga sudah tidak memberikan feedback yang baik untuk kamu, memberikan energi buruk untuk kamu. Ya udah, kalau kayak gitu untuk apa juga kamu bertahan? Bye, honey. Apalagi dengan kondisi kamu bilang juga dituntut, itu kan udah energi negatif. Kamu diharuskan melakukan apa yang belum tentu kamu juga mau melakukannya dari hati. Kalau itu untuk apa? Introspeksi diri, cek apakah si pasangan ini menuntut atau memang kamu yang punya isu. Life goes on, honey. Kalau di sini anggapannya yang aku lihat emang kalian harus introspeksi. Kamu nih introspeksi juga. Apakah itu emang dari diri kamu sendiri yang punya isunya atau si pasangan atau dua-duanya? Kalian komunikasiin, kalian obrolin gimana baiknya. Kalau misalnya dengan kata-kata bosen ini, aku pribadi nggak nerima sih kata-kata bosen. Karena gini, kalau kamu in relationship, kalau bosen sama situasinya wajar, tapi bukan berarti udah nggak sayang lagi kan. Kalau bosen sama LDR-nya, berarti sama relationship-nya, berarti kamu juga dari
dari awal memang nggak in relationship untuk hal-hal serius. Kalau kayak gitu, mendingan jangan nyakitin orang, jangan nyakitin diri kamu sendiri juga. Don't be in relationship first until you're ready. That's it, honey. Now I'm full karena aku ngobrol sama kalian sembari makan, jadi kayak ngobrol makan akhirnya kayak berasa kenyang sendiri. I guess that's it for today. Hopefully you guys enjoyed my meal. Aku senang kalian sharing pertanyaan-pertanyaan ini. Aku ambil beberapa yang memang lumayan penting untuk dibahas ya. Don't forget to like, don't forget to subscribe. Jangan lupa juga komen di bawah. Kira-kira kalian punya rekomendasi apa lagi yang harus aku lakukan? Misalnya aku makan ini, makan itu, atau nggak aku explore kemana, atau aku bahas ini, bahas itu. Comment down below, okay? Don't forget to share the video and be good, be happy, be positive. It all starts from within you. And I'll see you guys next time, okay? Love you guys. Mwah. Don't forget to love yourself. Have a great day to ya. Whoosh. Juga mempermainkan yang pekat serem sih. Kunci flying crab in honey, the hair of Novelo chic. Ada apa denganmu? Kamu kenapa tidak? Let's try to open it. Oh dang. Lichun Shang!